Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah aplikasi komputer. Sebelum kami mempresentasikan tugas pivot chart dan dashboard, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Lita Indias. Saya Rina Mujara. Saya Reki Fitri Destiama. Saya Yusuf Pambudi. Saya Sheila Manasiana Setiapohan. Oke, jadi di sini saya mau bikin pivot chart sama pivot table ya. Pertama bikin dulu sum of revenue-nya di samping order date. Berarti aku ini ya. Nah, untuk tahu sum of revenue ini itu hasil dari unit price dikali sama quantity. Unit price dikali quantity, enter. Tinggal dibulir ke bawah aja. Nah, habis bikin sum of revenue, lanjut bikin pivotnya. Pertama di CTRL-A dulu, terus insert, pilih pivot table, from table range, pilih existing worksheet, lalu ke calculation, pencet cell-nya, oke. Nah, untuk kategori produk kita taruh di kolom. Lalu setelah produk kan unit price. Nah, unit price ini diganti sama sum of revenue. Ditaruh di value. Oke. Terakhir ada order date. Ditaruh di rows. Selesai. Lanjut bikin pivot chart-nya ya. Untuk bikin pivot chart-nya di sini pertama pencet ini, insert, lalu pivot chart, aku pilih yang lain. Klik OK. Nah, udah begini sum of revenue-nya disembunyiin. Yang hide all field bottoms. Lalu ini green lines dan legend-nya dihapus centangnya. Nah, udah selesai begini, pindahin ke dashboard, klik, lalu pencet CTRL X ke dashboard, klik CTRL V. Oke, di sini lanjut bikin slicernya ya, langsung di dashboard. Bikin slicernya di sini, klik dulu pivot table-nya. Habis itu pilih slicer. Klik ini, slicer, pilih produk. Klik OK. Nah, di sini sesuaiin aja. Udah jadi. Sekian, terima kasih. Oke, yang pertama kita ke pencet order ID-nya, terus kita Ctrl A, kita select semua, habis itu ke insert, pivot table, ke from table orange, kita pakai existing worksheet, ke calculation, kita klik satu cell, habis itu pencet OK,
Habis itu untuk bagian produknya kita taruh di rows, dan untuk values-nya kita taruh sum of revenue. Habis itu kita ke insert lagi, kita pilih chartnya, kita pakai yang pie. Habis itu di bagian sum of revenue-nya klik kanan, kita hide all field. Habis itu kita ke tanda plus, kita hilangin legend-nya. Habis itu kita cut, Ctrl X, terus ke sheet yang dashboard, kita paste di sini. Habis itu kita rapiin dulu. Setelah dirapiin, ke insert lagi, ke slicer. Habis itu kita pakai slicer yang kategori. Oke, dan sudah selesai. Oke, lanjut. Kita pertama-tama blok dulu Ctrl A, klik insert, terus ke pivot table, new-nya diganti exiting, location-nya ke calculation, terus klik yang kosong. Oke, kita masukin produknya di kolom, customer-nya di row, sum of revenue-nya di value. Setelah itu kita ke insert, bikin pivot chart-nya, kita pilih yang kolom, setelah itu pilih yang stacked column. Oke. Oke, sum-nya itu diklik kanan, kita hide, tanda plusnya kita klik untuk hapus unchecklist si grid line sama legend. Oke, setelah itu kita Ctrl X ke dashboard, Ctrl V, kita atur. Oke, lanjut lagi ke tugas kelompok. Yang tadi kan kita udah blok kan, kita ke insert, ke pivot table lagi, diganti exiting worksheet-nya, location-nya kita klik calculation. Setelah itu kita klik kolom yang kosong. Oke, masukin produknya ke kolom. Setelah itu masukin kategori ke row, sum of revenue, kita buat pivot chart-nya lagi pakai stacked column. Oke, setelah itu kita rapikan dulu, klik kanan untuk hide, untuk unchecklist grid line sama legend, kita Ctrl X ke dashboard lagi, habis itu kita Ctrl V, kita atur lagi, Oke, kita klik salah satu chartnya, ke insert, klik slicer, munculin checklist yang customer. Oke, kita klik kanan ke report connection. Setelah itu kita klik yang pivot table 8 untuk membuat satu slicer koneksi ke dua chart.
Ini chartnya udah jalan ya, slicernya. Oke, sekian. Oke, baik. Jadi yang pertama itu ini di kontrol A, terus di kontrol T, ini diklik OK. Terus kalau udah ke insert, terus ke pivot table, terus ke ini, terus yang lembar kerja yang ada, terus lokasinya di calculation, terus kita taruh di sini. Ini diklik OK. Kalau udah, ini kita pilih yang sum of revenue dinilai sama order date di baris. Oke. Terus kalau udah, kita ke insert lagi, ke pivot chart di sini, terus ke bagian yang batang kayak ini, terus kita klik OK. Terus di sini kita klik kanan di sini, terus pencet yang sembunyikan semua tombol bidang pada bagan. Terus yang tanda plus ini kita klik kanan, hapus semua checklist kecuali yang sumbu. Oke. Kalau udah, ini kita Ctrl X. Terus kalau udah, ini kita ke dashboard. Terus kita Ctrl V. Kalau udah, ini dipindahin dulu ke sebelah sini. Terus selanjutnya kita ke insert, ke bagian pemotong. Terus ini ke order date di checklist. Terus kita klik OK. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tinggal kita sesuaiin aja ke sini. Tinggal kayak digedein aja, disesuaiin sama yang lainnya. Kayak gini. Oke. Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reki. Di sini saya akan melanjutkan hasil kerja kelompok kami. Untuk selanjutnya, kita membuat pivot table lagi dengan cara kita klik di sini, terus Ctrl A. Habis itu pergi ke insert, ke pivot table, terus format table range, kita pilih existing worksheet. Klik di mana kita meletakkan pivot table-nya. Kita pilih calculation, terus kita klik cell-nya, lalu klik OK. Habis itu kita di sini karena teman-teman sudah memasukkan yang produk, kategori, dan yang lain, di sini saya akan masukkan produknya di row, dan quantity di value untuk mencari top barang yang paling banyak terjual. Oke. Lalu klik kanan, kita pilih filter, lalu ke yang top 10, lalu klik OK untuk mencari 10 barang yang paling banyak terjual produknya. Lalu kita buat chartnya, yaitu dengan klik sini, Ctrl A buat blok semua datanya. Kita ke insert, lalu ke pivot chart. Kita di sini pilih yang kita pilih yang kolom, terus kita pilih yang 3D, lalu klik OK. Untuk menghilangkan judul dari chartnya, kita klik judulnya, lalu klik sini, klik kanan, hidden all bottom of chart. Lalu kita pergi ke sini, kita hilangkan chart title dan
grid line. Dan juga legendnya nggak usah. Kalau kita klik Ctrl X, pindah ke sheet dashboard, lalu kita paste di sini Ctrl V, tekan di bawah. Oke, yang selanjutnya, lanjut kita bikin untuk subsidy-nya sama sum of revenue-nya. Kita blok dulu tabelnya, dari tabelnya kita ke insert, lalu ke pivot table, from table data range, terus kita klik exiting worksheet, terus kita pilih sheet-nya yang mana, kita ke calculation, sheet calculation, terus kita klik salah satu cell-nya, lalu klik OK. Kita masukin sub country ke row, sum of revenue di values. Oke. Kita blok pivot table-nya, ke insert, kita ke pivot chart, kita bikin chartnya ini, lalu klik OK. Lalu klik di sini, hide input value. Ini juga kita hilangin legend sama chart title-nya. Untuk chart title-nya seperti nggak usah, kita langsung Ctrl X buat ngekat. Lalu kita pindah ke dashboard, terus copy di dashboard. Untuk subsidy-nya. Lalu lanjut lagi buat sub country-nya, blok semua tabel, data di tabel, terus kita klik insert, pivot table, tabel data range lagi, existing worksheet, kita ke calculation, kita cari sel yang kosong di bawah sini di 243, lalu klik OK. Kita masukkan sub country-nya ke row, masuk of revenue-nya di values. Udah. Kita blok pivot table-nya, kita ke insert lagi buat bikin chart-nya, kita klik pivot chart, kita pilih yang line, kita pilih ini. Klik OK. Kita hilangkan ininya dengan cara klik dulu, lalu klik kanan, hide Alfred bottom on chart. Ini juga grid line-nya dihapus. Untuk chart detailnya nggak usah. Kita Ctrl X, kita ke dashboard, lalu copy di dashboard, Ctrl V, kita pindahkan dulu. Ini untuk slicernya kita hapus dulu. Kita rapikan dulu untuk chartnya. Oke, setelah dirapiin, kita klik salah satu chartnya, lalu ke insert, kita pilih slicer,
kita pilih yang produk, kategori, terus customer, subsidy, country, dan order date. Oke, kita rapikan. Oke, setelah dirapikan kita grouping slicernya. Itu dengan kontrol lalu klik slicernya, kontrol klik slicernya, lalu klik kontrol slicernya, klik kontrol dan klik slicernya. Seterusnya itu kita klik kanan, Sampai begini-gini gitu loh, sampai apa nunduk gitu kanan, makanya biar baik lah, terus grup, gimana kagak kita ini ya, grup. pelayanannya bagus ini cepat gitu. Setelah itu kita klik Jadi makanan nih, slicernya makanan tuh masing-masing. diampar, milih sendiri. Kita ada report ayam, connection, kita gini-gini. kita centang semua Kita wadah sendiri, kita bawa kasih dulu. report table-nya. Centang semua pivot table-nya. Ini juga setelah semuanya dikoneksi slicernya, kita bikin untuk total penjualan di sini. Total penjualan, total sales, kita blok. Itu map and center. Tengah kita terus bawahnya lagi kita buat Ini pelatih besar 18. Terus bawahnya di sini pivot data. Terus karena kita mencari total penjualannya, jadi penonton. ada Temu titik 2, terus sum of revenue, karena kita mencari sum of revenue-nya, lalu titik lagi, lalu titik koma, karena lingkaran kita di ke AFC. calculation, Orang mending kita ikut zonanya Oceania aja. Jadi sini, biar ketemunya New Zealand, negara-negara. Jadi kalau Piala Dunia auto langsung lolos. kita blok ini, terus kita kunci selnya Fn, F4. Ayo git lama amat yang Terus itu tutup kurung, enter. Oke, main. kalau pernah kecil-kecil maksudnya otaknya main gitu. 20, Bola kayak gini jadi gini, bola kayak gini jadi gini. 15 sudah. Kita ke 6. Oke. Jadi misalnya kita klik produk yang Alice Moton, dia bakal berubah di sales, total salesnya. Oke, dan untuk Jorogin grafiknya juga akan berubah sesuai masih di Piala Dunia bos, beda bos. Ini dikit print. sesuai data yang kita pilih di slicernya. Misalnya kita di country ini kita pilih Brazil, semua datanya bakal berubah di saat-saatnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.